Alukal ijabah bil barakah al-fatihah. Billahi أعوذ minas بالله من syaitanir الشيطان rajim. الرجيم بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم الحمد Alhamdulillahi لله rabbil رب alamin. العالمين Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari Bapak Ibu kita tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan suratul Fatihah kita penuh harap mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hembusan dengan napas bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiupkan dan usapkan ke seluruh tubuh. Pastikan bahwa kita dalam keadaan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu berada dalam keadaan sadar bahwa kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tiada daya, tiada upaya selain karena Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mendapatkan berkah sampai dengan hari ini, hari tanggal 17 bulan Agustus 2026, hari ke-81 kali tahun. 81 tahun Indonesia merdeka ya, dan alhamdulillah kita dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, mudah-mudahan penuh dengan keimanan, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita berada dalam keadaan bahagia tentunya. Yuk kita getarkan rasa bahagia kita dengan mengakui dalam diri bahwa Allah satu-satunya Tuhan kita, la ilaha illallah, la ma'buda illallah ya, dan kita akui bahwa agama kita adalah Islam dan kita mengakui inna dina indallahil Islam. Juga kita menyadari sepenuhnya bahwa hidup tak akan bahagia tanpa mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ridho beragama Islam dan kita ridho diberikan contoh teladan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan tanpa kecuali. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan ilmu yang ditingkatkan terus dan memberikan manfaat dan mendapatkan kepahaman serta rezeki yang halalan thayyiban. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bermohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung. Alhamdulillah kita juga bersama dengan sahabat-sahabat kita yang ada di dunia maya sana. Kita bersama Teh Dede Nuriani dari Adawarna Cibalong Tasikmalaya. Kemudian ada juga Teh Yulian Ningsih dari Sukaraja Tasikmalaya juga. Kemudian ada Kang Muhammad Hussein dari Margahayu Raya Kota Bandung, ada AA Iskandar dari Cicerah Kota Bandung, ada Teh Nung dari Nata Endah Kota Bandung, ada Kang Dudung Durahman dari Taruna Parahyangan Kota Bandung, ada Kang Indra Gunadi dari Radio Kilai FM Kota Bandung. Yang lainnya ada Ibu Hilda Martina Rahayu dari Cirebon Kasepuhan, Ibu Irin Apriani dari Cirebon Kanoman, Kang Agus Japar Sidik dari Kebon Jeruk Jakarta, kemudian ada Kang Muhammad Yani dari
Kebayoran Baru Jakarta, Kang Ahmad Widiadi dari Cipamokolan Kota Bandung, Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang Kota Bandung, kemudian ada Teh Eis Yuliani dari Kota Sumedang, ya. Dan yang hadir di sini ada Pak Teguh, alhamdulillah. Merdeka Pak Teguh? Merdeka. Nah, gitu ya. Ibu-ibu ada Bu Tatang, Bu Lilis, Bu Agus, Bu Tati, Bu Edi. Merdeka, Bu? Merdeka, Bu. Jangan sampai merasa belum merdeka. Perkara belum ngerasa mah ya udah itu masing-masing ya. Tapi prinsipnya hari ini merdeka, insya Allah ya. Dan saking hebatnya merdeka, saking hebatnya sampai omongan pun bisa keliru ya. Ngiritan bawang di negeri orang mah 700.000 sakilo ya. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi itibar bahwa ternyata kita bukan pemimpin giskolotnya. Ya bahwa kalau giskolot itu ya ngomong oke kadang salah, tapi temenang salah ada cek rakyat anu dukung teh pokoknya mah kudu bener we kadang teh ngaco gitu ya. Nah, mudah-mudahan merdeka kita termasuk boleh merdeka berpikir, merdeka beribadah, merdeka juga untuk belajar, dan merdeka untuk mengaktualkan diri. Nah, dan kata Rasul, sebaik-baik orang merdeka adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Ya, jadi itu sebaik-baik orang merdeka, mau dimanapun. Ya, di Indonesia merdekanya baru 81 tahun. Ya, di negeri lain udah ada yang ratusan tahun. Kenapa disebut merdeka baru 81? Karena kita hilang dari penjajah kolonial bangsa asing. Tapi cenah mah ayeuna keur dijajah ku bangsa kewek bae gitu punya. Sehingga lobaan hese ngicep-ngicep acan punya. Ngicep ketemu nambu sekali molototnya. Nah, baik Bapak Ibu, yuk kita tetap bahagia istiqomah untuk berjamaah membaca Al-Quran. Sekali lagi, merdeka. Merdeka. Ya. Yang belum merdeka silakan telepon saya. Insya Allah nanti dikirimi bendera merah putih. Ya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan lanjutkan bahagia kita untuk bersama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang akan kita baca pada pagi hari ini adalah surat An-Nisa. Ya, surat tentang perempuan. Dimulai dari ayat ke-29. Ya, kita mau baca mulai ayat ke-29. Ya, mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mulai ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya يا ayyuhalladzina أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. Jangan dipanjangkan ilmunya. Bil batil. بالباطل La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa aw takuna tijaratan aw taradim minkum. يا آمنوا تأكلوا أموالكم
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Memakan harta orang lain atau barang milik orang lain diambil dengan cara batil namanya maling. Nah, itu kalau saeutik, lamun loba bangsat. Nah, lamun leuwih loba deui rampok. Lamun leuwih loba deui koruptor. Ya, jadi di sini ditegaskan di ayat yang baru saja kita baca masih hangat ya. Hai orang-orang yang beriman. Kita termasuk yang beriman tidak? Kalau tidak beriman terserah, tidak hei punya. Jadi orang yang beriman itu jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Jalan yang batil itu artinya tidak saling meridoi, tidak saling ridho. Artinya ngarampok, ngabangsat, maling, badog, apalagi Bu? Korupsinya gitu teh. Ya. Apakah ada yang korupsi atas izin? Ayat teh. Ya, makanya disebut corruption juga karena tanpa izin, memanipulasi, memutarbalikan fakta, termasuk di dalamnya bersumpah palsu atas terjadi penggasakan duit negara. Nah, itu adalah termasuk korupsi. Ya, gitu. Jadi pejabat tanda tangan manena kebagian aliran dana itu juga korupsi. Manena teh nyokot, tapi pas padede nyokot dibikin ke abdi saware. Nah, itu teh kebagian. Ibunya saya tidak makan sepeser pun, ya iya tidak sepeser, semiliar mungkin iya, ya. Saya bersedia digantung di Monas, tong digantung di Monas, gantungkan we dina tangkal toge, punya. Karena debu lah itu jelema teh punya. Kecuali dengan jalan perniagaan. Nah, jadi yang batil itu tidak boleh, yang boleh saling memakan harta, saling mengambil barang itu dalam hal perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ya, jadi perniagaan itu adalah tijaroh atau sebuah keadaan yang tijarotan al-taradim milkum. Nah, makanya yuk kita sesama yang sama-sama ikut sahabat ngaji unggal dinten ini berbisnis Bapak Ibu. Silahkan semua berbisnis. Pak Teguh berbisnis, Pak Dede berbisnis, ibu-ibu semua berbisnis. Silahkan. Ya. Dan itu adalah untuk mencari yang halal dan baik. Jangan ngumpetin ya, berbisnis. Nah, tapi jangan juga bisnis jual beli jabatan. Itu ridho sama ridho, tapi yang lain tidak ridho ya. Hanya dari 10 orang terus yang nyumbangnya paling gede, yang nyuapnya paling gede yang jadi. Nah, kan gitu Bu ya. Ada 9 calon kepala dinas. Siapa yang bisa 1 miliar, maka dia akan menjadi dinas dinas basah kuyup, dinas kekeringan. Ayo Bu, dinas kehalodoan. Ya, yang diperebutkan mah dinas yang basah kuyup Bu, nu gampang 1 senti aja miliaran Bu. Ngajual naon Bu? Ngajual jalan, ngecat jalan ti mimiti anyer tapi kapanarukan 1 senti tiap jalan, tapi panjangnya jauh punya. Masuk pada dia ngecat jalan. Ya sekali-sekali pada dia ngecat jalan. Insya Allah gede batin pada dia. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Nah, ini juga jangan sampai terjadi ya. Disebutkan di sini wala taqtulu anfusakum. Sekarang lagi banyak orang yang bunuh diri.
Bunuh diri bisa diartikan juga bukan membunuh beneran dirinya mati, bukan, tapi menjadikan dirinya terbunuh. Jelas-jelas dia jabatannya bagus, posisinya bagus, atau mungkin di masyarakat terhormat, tapi dia membunuh diri dengan cara apa, Bu? Dengan cara berkata-kata yang tidak baik, yang tidak sopan, menghina orang lain, meremehkan orang lain, ya, mencaci maki. Itu tuh sebenarnya membunuh diri. Diri dalam artian apa? Diri dalam artian bukan jasad, tapi karakter yang dibunuh. Ih, si eta cenah siga pejabat, tapi kelakuan siga gitu patut. Nah, kan gitu ya. Itu teh membunuh karakter. Itu terjemahan saya, Bu. Tetapi secara prinsip bahwa bunuh diri itu yang fisik jasmaniah benar-benar sampai mati. Tapi sekarang lagi banyak itu yang bunuh karakter dirinya. Udah jadi pejabat, jadi backing judol. Nah, kan gitu ya. Gitu Bu ya. Udah jadi pejabat, jadi rentenir. Ya, jadi rentenir ngan maneh nak kabagean tina hasil renter. Sarua baik Bu ya. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu. Jadi Allah Maha penyayang melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Tapi justru Allah yang Maha penyayang menyarankan manusia untuk satu dengan yang lain itu berbisnis alias berusaha, bertijaroh. Apa saja bisa banyak Bu berbisnis. Nyediakeun ibu teh bawang 10 kilo, sina dikeuretan ku padede sakilona 700.000. Ya, jadi ibu kudu bayar sabarabu 10 kilo barang, 10 kilo bawang 7 juta. Ya, salah ucap eta teh Bu. Nama 700 rupiah sakilo. Gitu punya, lain 700.000 atuh Bu. Wah, Bu Edi langsung minta dari rumahnya. Apalagi Bu Wijah sakit cepet serah sakilonya ahli. Nah, orang Brebes ya. Nah, baik Bapak Ibu, di ayat ke-29 ini kita penting untuk menanamkan kepada diri kita. Jangan sekali-kali memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Tetapi berbisnislah, berusahalah supaya kita mendapatkan kesempatan untuk suka sama suka berbagi. Ya, ingat Bapak Ibu yang hadir di sini yang belum punya bisnis, yang belum punya usaha, usaha. Kalau susah, mari kita ngobrol. Masing-masing bisa usaha, ya, bisa usaha. Pak Teguh aja bisa tuh. Sejak kapan? Tidak jelas kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Ya, Pak Dede, aduh, udah usaha naon. Pak Dede orang Garut, canak domba ke Bandung. Ditungtun 3 Garut ka dieu. Unggal jalan sebutkeun tawarkeun. Gitu. Sugan we kakara 1 kilo geus aya nu milu, ya, aya nu meuli. Ya. Jadi lamun ti Bandung ka Garut 80 kilo, berarti di perjalanan bisa terjual domba 80 ekor. Bayangkan Bu ya. Nah, dari 1 ekor batina 1 juta. Berarti sekali jalan dari Garut ke Bandung dapat 80 juta. Alhamdulillah. Kita ngalamun Bu. Ngalamun. Ya bukan menghayal, beneran. Teman saya ada yang jualan ya sehari bisa dapat 8 juta dari jualan domba. Newakan di Garut dibawa ke Cianjur. Di Cianjur dibeli orang-orang Arab. Domba laletik Bu, domba balibul karena teh baru 5 bulan. Lain hamil Bu, baru 5 bulan. Domba meuli di Garut ngan 400 ribuan. Dijual kaditu 1 juta, tapi geus menang manggang. Kan gede Bu batina. Terserahlah Ibu mau bisnis domba. Kalau Ibu mau bisnis entok, di balong saya sudah disediakan kandangnya. Silahkan taruh entok. Pelengong mau entok yang biasa, silahkan. Ya, semata-mata untuk menjalankan apa yang diperintahkan di sini, perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Nah, gitu ya. Bu Agus tiba-tiba pau meser cengek seperti tilu, tapi dengan ayat 2.000, naon tilu 2.000 punya cengek. Tapi ya tamu cengekna pusaka Bu, sekali digigit langsung pedes. Ya. Jadi di sini juga disebutkan janganlah kamu membunuh dirimu. Ya, pengertian membunuh adalah membenamkan diri baik secara jasmania ataupun secara psikologis ataupun mungkin secara emosional. Membunuh diri ngajentu, guam, gadag punya, kahayang. Atau mana teh hayang cager, itu kadieu hayang cager tapi teu bergerak. Ya.
Baik, kemudian berikutnya adalah sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Bapak Ibu merasa disayang Allah enggak? Lagi sekarang lagi musim orang tidak merasa disayang Allah. Banyak manusia yang sampai ke telinga saya merasa tidak disayang Allah. Ujung-ujungnya menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah itu kok orang lain mah gampang usaha kok saya susah? Itu kan merasa tidak disayang. Orang yang sering mengeluh, orang yang sering ngarasula, orang yang sering dia mengeluhkan dirinya, curhat ke sana sini, itu teh dia merasa tidak disayang Allah. Ya Bu ya, jadi hati-hati Bapak Ibu yang gemar curhat itu adalah ciri bahwa dia merasa tidak disayang Allah. Padahal kata Allah, mintalah kepadaku pasti aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Dan itu janji Allah. Ya. Mentana teu kudu kira-kira Bu, ya Allah, pasihan motor teu naon butut oge ulah Bu. Ya Allah, berikanlah saya kemudahan untuk bisa berjalan dalam keadaan cepat. Itu naon teu boga motor oge, boga ojek gampang naik ojek. Ya, kan gitu Bu ya. Terus, naik urang kan ngadikte ka Allah teh Bu. Ibu esok ngadikte ka Allah. Ya, esok ngadikte ya Allah. Ya sarung kami geus butut ya Allah. Kasihlah sarung yang bagus cek Allah tenang kaing tengah hina-hina teuing itu punya bila kadar menta sarung menta tuh ka pau loba sarung punya dari daerah nya Bu ya cek abdi teh aduh di mana ngan aya hiji-hiji nah sarung teh nya sakali dipakai hiji maksudna Bu tapi kan ganti-ganti makanya kalau ada orang yang pakai sarungnya anger ibu teh kudu sensi Bu bere Pau eta sarungna teh kamari hideung deui bere anu bodas gitu punya itu ya terus Pak Dede kada sarung teh sabari hiji syukur lah tapi lamun boga sarung hiji suami istri hebat Bu berarti unggal poe bisa sasa ambil positifnya apa susahnya hidup Bu ya baik Bapak Ibu yuk kita lanjutkan ke ayat 130 ya. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا Putus kayaknya ya. Kana dzalika 'ala Allahi yasira. Ini kata Allah itu ya dalam surat An-Nisa ayat 30. Kata Allah itu namanya firman Allah. Ya. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, jadi berbuat demikian itu yang dimaksud adalah tadi yang disebut dengan apa Bu? Mengambil barang orang lain, ya. Kemudian apa lagi? Bunuh diri, ya membunuh diri. Kemudian dia apa lagi Bu? Tidak secara suka sama suka berbisnisnya, ya. Maka barang siapa yang berbuat seperti itu dengan melanggar hak dan menganiaya, maka kami kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang bilang begini Allah ya, Bapak Ibu. Jadi siapa yang memakan barang orang lain atau memakai barang orang lain tanpa hak alias batil, tidak dengan benar, kemudian berbisnis tidak suka sama suka, kemudian dia membunuh diri, ya, itu termasuk yang disebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh siapa? Oleh kelakuannya sendiri. Bu, jangan nuduh-nuduh ke Allah ya. Kelakuannya sendiri sudah dikasih batasnya. Jangan nyolong, harus berbisnis yang jujur, tidak boleh saling menganiaya ataupun tidak boleh berkhianat, tidak boleh juga saling menjatuhkan, ya, menganiaya, dan juga dia harus tetap dalam keadaan segar, tidak boleh membunuh diri, baik membunuh secara karakter ataupun membunuh diri benar-benaran bunuh sampai mati, ya. Nah, yang demikian itu Allah memberikan kesempatan kepada orang itu untuk masuk ke dalam
neraka. Jadi ke dalam neraka itu dipersilahkan sumangga ibu bapak gera lebet. Kemana Bu? Karena neraka gitu punya. Iya, biasa mah yang dikawihan gitu mah kapangaung gitu punya. Bapak hajat mana bapak hajat kan gitunya Bu ya. Dititah kapanggung lain karena neraka. Iya. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi bagi Allah mudah, bagi kita juga diberi kemudahan karena Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi dua ayat ini berangkai Ibu, jangan lupa Bu ya. Kemudian mari kita baca ayat ke-31. Tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu kaufir ankum sayyiatikum. tajatatibu kabaira Perhatikan bacaannya mengikuti apa yang sudah saya baca supaya bisa tertib. Tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Iratun auna anhu nukafir ankum sayiatikum ilkum karima. Kita ulangi lagi ayat 31. Perhatikan. Tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum karima. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Allahumma rahamna bil Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah dari membaca Al-Quran. Rahmat Allah berupa diberikan pahala nilai yang baik untuk amal ibadah yang baik. Bacaan kita yang baiknya mudah-mudahan mendapat nilai yang baik, dan bacaan kita yang salahnya, yang kelirunya, dan pasti banyak yang salah dan kelirunya, maka mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan kita dan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-menerus meningkatkan kualitas diri untuk belajar Al-Quran, sehingga kita termasuk yang disebut oleh Rasul sebagai khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bapak Ibu, dari 3 ayat yang sudah kita baca, mulai ayat 29 sampai 31, ini merupakan satu rangkaian. Ya,
di mana kita harus wanti-wanti dari Allah dan kita harus waspada, harus hati-hati bahwa ada larangan Allah yang sangat jelas disebut tidak boleh mengambil barang atau memakan barang milik orang lain tanpa hak alias dengan cara yang batil ya. Kemudian disebutkan juga kalau mau mengambil hak orang lain dengan cara yang baik adalah lakukan perniagaan. Perniagaan bisa jadi tunai, jual beli, bisa jadi nganyuk tang, bisa jadi ngagadekeun. Itu perniagaan. Atau tukar menukar, barter. Abi gaduh kerudung, suruh Ibu Lilis teh warna pink. Ya. Ini itu gaduh warna koneng, tukeran. Ya. Tukeran pakai boleh. Enjing saat dipakai tukeran deui. Ada yang begitu, Bu? Ada ibu-ibu kan kalau hajat kan punya orang lain nyewa tuh ya, pakaian adat itu teh tukeran tong sieun miskin ya. Itu boleh nyewa barang milik orang lain, baju hajat ya, perangkat dari mulai pengantennya sampai suami istri bapak ibunya sampai tim apa nahon itu tuh Bu. Pagar pagar layu jeung pagar ayu manura dangarora pagar layu mah nini gitu ya orang jeung peot ya pagar layu itu tuh boleh ya Pak nanti bulan depan dipakai oleh bapak keluarga itu bulan depan pakai keluarga ini boleh nyewa Bu ya jangan harus punya sendiri jadi pakai barang itu ternyata tidak harus punya sendiri tapi kita harus merupakan sesuatu yang hasil kebersamaan kerja sama namanya perniagaan yang suka sama suka mau boga beno hijinya sewakeun ka Padede 5.000 sapoe nya sekali pakai alhamdulillah 10 poe bisa boga beno deui hiji nu anyar kan gitu punya gitu ya baik. Dan di ayat yang keduanya disebutkan bahwa barang siapa yang berbuat tadi maling atau mengambil hak orang lain, kemudian dia tidak berniaga secara baik dan jujur, tidak berintegritas, ya berniaga itu bisa jadi bekerja untuk orang lain. ASN, TNI, Polri, Jaksa, Hakim, itu sebenarnya berniaga. Tapi akhirnya kebablasan, banyak bupati yang memperniagakan jabatan. Nah, kepala dinas PU hargana samiliar, kepala dinas perikanan mangan 200.000 kan udah murah hese ngurus nage punya jarang udah punya mau kepala dinas apa namanya bagian kebersihan mah ya, jarang udah ya karena apa ya. Jadi disebutkan di sini bahwa jangan sampai kamu juga membunuh diri. Jadi 3 perbuatan. Yang satu jangan maling, yang kedua harus berbisnis, yang ketiga adalah jangan membunuh diri. Kemudian kalau melakukan itu, ya, yang maling, yang berniaga tidak dengan jujur, maka disediakan neraka, termasuk bagi orang yang bunuh diri. Kemudian di ayat yang ke-31-nya disebutkan, jika kamu menjauhi dosa-dosa itu, ya, tadi itu dosa Bu, maling dosa, kemudian juga berbisnis tidak jujur dosa, bunuh diri juga dosa. Nah, jika kamu menjauhi dosa besar itu, di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Allah, kata Allah, akan hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang ngajak maling, ngajak korupsi, ngajak jual beli jabatan, ngajak suap menyuap, itu adalah perbuatan yang dia melawan dosa. Artinya dia akan mendapat kesempatan untuk dihapuskan dosa-dosa yang kecil. Jadi kalau nolak pemberian, itu dulu saya paling sering nolak pemberian. Oh, ayo nih, lumayan ya, cuma lumayan. Enggak, sebenarnya enggak mau, saya mendingan pulang. Kan itu ditraktir ya, bagus. Padahal menang maling, ibaratnya contoh punya, saya mendingan pulang. Dan dengan cara saya tidak mengambil itu kesalahan-kesalahan saya yang kecil, membentak kepada istri, kan itu kesalahan juga Bu. Dosa nggak Bu membentak istri? Ada ibu-ibu yang sering dibentak oleh suaminya? Katingali lah tina beungeutna yang sering dibentak suami itu karunya can ku istri kitu teh tapi bukan karunya hayang ngawin Bu boro-boro punya karunya kasihan delu tiap hari diomelin suami atau yang suami juga diomelin istri melengeh kue Bu kue karunya teuing nya siga bueuk meunang mabuk
Jadi mah teu apeulin bueuk teh naon, Bu? Bueuk tuh burung hantu yang habis dipukul bueuk gimana? Kalau bueuk itu burung hantu kalau tidak dipukul kan gini, gitu ya. Tapi kalau dipukul belum mati. Dipukulnya pelan, Bu. Ya. Jadi buat belang nabung, Bu ya. Nah, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, yaitu tadi maling, berbisnis tidak sesuai dengan aturan atau nganyuk-nganyukeun duit, gitu juga bari jeung men tadi bungaan. Nah, itu teh jahat itu teh, Bu, pekerjaan itu teh, Bu. Kemudian yang ketiga adalah bunuh diri, baik bunuh diri beneran ataupun bunuh diri membunuh karakter orang lain. Menjelek-jelekan orang lain itu membunuh diri orang lain. Kami akan hapus kesalahannya, dosa-dosanya, dan kami akan masukkan ke dalam surga. Shadaqallahul adzim. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak menghindari perbuatan yang tadi? Tidak maling, tidak mengambil hak orang lain, kemudian tidak melakukan bisnis yang atau perniagaan yang disembunyikan. Buku-buku dia teh bolong, ditutupkan, Bu, pas dijual tuh ya. Ada jualan karpet, umpamanya karpet itu bekas kena setrikaan, digulung sehingga tidak kelihatan. Jual mobil baik baru ataupun bekas, pugu-pugu mana yang nanti mobil nanti geus butut, dipoles heula dijual jadi mahal. Aya gitu, Bu. Ini orang makan jual beli teh bawang beureum pasti kilonya dialungkeun plok. Gitu ya. Itu kelakuan ibu-ibu di pasar asli, teteh, Bu. Saya sering menyaksikan hampir di semua pasar. Sudah mah yang nimbangnya itu, aduh, kalau